Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Audi Susilawati Tanti Pertiwi dengan NPM 1210284. Di sini kita bakal ngebahas materi pertemuan ke-13 tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Apa sih kira-kira pembelajaran berbasis kompetensi itu? Oke, ini buat teman-teman yang mau cari atau sama-sama belajar tentang pembelajaran berbasis kompetensi ini, teman-teman ada di video yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Oke, sekarang kita ada di materi yang pertama, yaitu tentang tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Apa sih tujuannya gitu kan? Kayak apa nih tujuan tentang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi? Apa gitu impactnya? Oke, di sini kita bisa lihat di situ teman-teman, di situ ada kayak tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat, atau bisa dibilang juga kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh yang ada tabel-tabel. Di sini ada tabel yang pertama, ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Terus berhubungan dengan kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam memecahkan permasalahan aktual. Terus di situ kan dari awalnya tentang kompetensi dilanjutkan dengan kinerja minimal baik. Terus di sini juga ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, dan di situ saling berkesinambungan ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat dan baca sendiri, di situ sudah tertera di dalam PowerPoint. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang berkompetensi dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Terus di sini juga ada kompetensi yang dikembangkan, kayak apa aja sih gitu kompetensi yang dikembangkan. Nah, di sini ada kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Terus di sini juga ada desain dan pengembangan sistem. Kayak apa sih gitu kan? Desain pengembangan sistem itu apa gitu. Terus di sini definisinya yaitu ada desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian seperti diklat, tapi juga pada pencapaian pengajar. Gitu teman-teman. Oke, next ke materi selanjutnya, itu tentang kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Nah, apa aja sih gitu kan? Ini ada tiga komponen nih. Komponen yang pertama, pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan, yaitu kayak adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Contohnya kayak peserta didik, kayak mahasiswa gitu kan, kayak seperti saya gitu kan, ya saya mahasiswa, jadi saya tuh pihak pertama gitu. Nah, pihak kedua di sini adalah penyelenggara diklat di dalam, termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan, misal dosen atau guru kayak gitu. Nah, pihak ketiga itu yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sebagai kebutuhan lapangan kerja. Contohnya kayak alumni kayak gitu teman-teman. Nah, oke, kita next ya. Kita langsung next. Saya yakin materi ini teman-teman pasti ngerti.
Nah, materi terakhir yang bakalan saya bahas di pertemuan kali ini yaitu kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Apa sih gitu kan, kayak mana nih gitu kan. Nah, di sini kayak jadi kan kayak akhir proses pembelajaran mengajar, peserta diklat kayak pengen tahu kan gimana nih hasil pembelajarannya, kayak si pendesain atau dosen atau guru gitu kan, kayak tahu pembelajaran perlu dibuat alat ukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Kayak di sini yang saya tangkap itu kayak contohnya aja ya di kita gitu kan, di negara kita itu kan kalau misalnya setiap 6 bulan sekali itu pasti ada UAS, ada UTS. Kayak ini pengajar itu pengen tahu nih si anak didik itu udah nyampe mana sih kemampuannya gitu, atau enggak kayak ya diadain tes-tes kayak gitu kan setiap kita mau kelulusan atau kita ingin naik level atau the next kayak pengen naik semester kayak gitu. Itu sih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah datang lagi di channel YouTube saya. Nanti kira-kira the next materi, the next pembahasan itu pertemuan 14 kita bakal ngebahas apa ya gitu. Kayak saya yakin sih kalian pasti bakalan datang lagi karena saya juga sepertinya gitu membawakan materi yang cukup jelas untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama terima kasih sudah menonton. See you.